orang meributkan ijazah Jokowi palsu. Sebenarnya indikasinya beneran menurut Bapak nih ya, feeling Bapak. Kira-kira memang palsu atau sebenarnya gimana? Ya palsu. Meskipun ijazah Jokowi palsu, Bapak bisa memaafkan? Ya, apa yang mau di ini lagi? Orang dia udah menjalankan. Oke. Jadi banyak membangun daerah timur tuh Pak Jokowi harus diakui. Ya harus diakui lah semua apa yang telah dikerjakan dengan serius. Sebenarnya Bapak ngomong Timor Leste lepas itu Bapak kecewa gitu? Kecewa karena saya Misalnya waktu itu jangan dilepas? Ya. Harus tetap bagian dari Indonesia? Harus. Karena Senana Busna kelihatan juga. Kan kebaca sebenarnya kalau ibaratnya ngomong hari ini nih. Ya. Kalau Senana Busna tidak terlalu mampu juga menangani itu kan. Assalamualaikum. Halo semuanya. Bertemu lagi kita di channel Cerita Jakarta. Apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat, berlimpah rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya berada di Terminal Tanjung Priuk ya. Di sini terminal busnya, dan di belakang itu adalah apa namanya pelabuhan Tanjung Priuk. Coba kita ngobrol-ngobrol di sini, karena di sini ada seorang bapak yang jual kopi kayaknya ini. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa nih? Saya Najib. Bapak Najib. Tinggal di sini Pak ya? Di sini tidak tinggal, tapi dalam masa latihan mengendalikan kesehatan lantaran kecelakaan itu saya memilih izin sama istri dan anak itu saya di sini aja dulu. Berarti tinggal di sini kalau nih. Ada tempat tidur di sini, Bapak tidur di sini ya? Segala macam ya? Benar. Oh, gitu-gitu. Bapak kita ngobrol sebentar boleh Pak? Boleh. Oke. Maaf nih, Bapak Najib pernah kecelakaan? Benar sekali. Kenapa kecelakaannya gimana Pak? Kecelakaan itu ketika saya aktivitasnya sebagai tukang ojek mengantarkan barang ke sesuatu tempat, melintas pas di depan rumah sakit Gatot Subroto. Oh iya, udah berapa tahun lalu itu kejadian? Itu sebelum Corona. Sebelum Covid 2018? Iya benar sekali. Oh sekarang ini maaf, sudah sembuh Bapak? Saya dalam secara fisik ini sembuh, tapi masih ada yang sifatnya di ingatan di itu yang menjadi problem. Oh ya, tapi kalau ini agak lancar ya Pak, maaf ya, ini udah lumayan ya komunikasi. Misalnya saya ajak komunikasi ngobrol, Bapak menjawab dengan baik ini. Pas. Ya, istilah kita. Saya juga udah melihat target saya ke sini kan hari 18 Agustus saya ke sini meninggalkan rumah, izin sama istri anak, Bapak ke terminal. Saya kembali ke lingkungan aslinya saya secara pelan-pelan akan sembuh. Itu kan. Oh, amin ya. Bapak dia. Oke. Bapak sendiri asalnya dari mana? Suku? Saya dari Nusa Tenggara Barat, pastinya itu di Kabupaten Dompu, Kecamatan Buu. Dompu? Kabupaten Dompu, Kecamatan Buu. Apa itu Sumbawa? Adanya di Pulau Sumbawa dia. Sumbawa Nusa Tenggara ya? Iya di Sumbawa Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat NTB. Dari Bapak ternyata ini lagi. Bapak, Pak Najib apa? Muslim? Saya Muslim. Oke. Jadi memang sudah di sini ya. Sudah lama di Jakarta dari tahun berapa? Udah puluhan tahun ya? Jadi 82 sesudahnya itu ya udah ada. Oke, jadi Bapak ini awalnya tukang ojek, lalu sekarang ini setelah kecelakaan jualan di terminal. Benar sekali. Oke Bapak. Ini Bapak. Sekarang umur? Sekarang umur ini udah di atas 60. 60 berapa Pak Syah? Saya lahir 63 berarti udah ya, 62. 62. Oke, ini Bapak ini ramah loh untuk lagian ya. Jadi ngobrol juga lumayan, komunikasi lumayan enak meskipun Bapak masih agak-agak sakit di kepalanya ya. Tapi agak ini sudah lumayan. Komunikasi dengan saya lumayan lancar ini Bapak. Insyaallah ya. Oke. Bersyukur. Iya, oke. Bapak sudah ngalamin berapa banyak presiden di Indonesia kan? Dari tahun berapa Bapak sudah merasa Indonesia ini dipimpin oleh presiden yang ingat? Yang? Dari zaman presiden apa Bapak yang masih ingat? Ya dari pertamanya Pak Soekarno, kemudian selanjutnya Pak Soeharto. Oh maaf Pak, kalau lahir 62 ya? 63 lahirnya? 63 ya. Memang waktu lahir Pak Soekarno baru mimpin Indonesia ya. Jadi sempat, tapi nggak ada memori tahun-tahun 63 itu seperti apa? Memori yang ada bahwa kampung desa tempat saya lahir itu mau ke kotanya aja
jalan tengah malam naik kuda. Naik kuda. Jam 1. Dari Dompu itu ke? Dari dusun saya lahir. Oh, dusunnya. Dari dusun saya lahir itu di Kecamatan Ho'u, Desa Rasabou, itu ujung selatannya Indonesia itu. Iya. Nah, kalau berdiri kelihatan Australia. Oh, dari kampung Bapak itu? Iya. Jadi seberangnya itu sudah wilayah Australia. Australia, kalau nembus pandang Australia. Walah, ya seru juga nih. Jadi di situ ada tebing dari laut lepas ke selat. Oh. Gelombang itu. Gelombang. Kalau laut lepas yang ke arah itu ya? Iya. Oh. Jadi kalau nembus pandang itu Australia. Walah, ya. Oke, Pak. Waktu zaman Soekarno, sepi kampung Bapak ini sederhana sekali. Bukan sederhana sekali. Dari kampung mau ke kotanya, kota yang kita itu tengah malam, jam 1 malam. Pikul apa yang barang yang dibawa, naik kuda. Sampai kota jam berapa lama? Nah, itu kalau jalannya jam 12 malam, nyampenya di kota itu sekitar jam 7-an. Pagi? 7 pagi ya. Oh, itu Pak kuda? Iya. Kuda dinaikin atau enggak? Apa dituntun? Kuda dinaikin. Barang di kuda? Ada barangnya ya. Ada barangnya kan, ada ininya di sebelah kiri. Oh, jadi Bapak kayak motor. Memorinya waktu masih kecil itu masih kampung Bapak sederhana sekali, ya? Senang. Ini memori ini terekam ulang itu senang. Alhamdulillah ya Pak. Senang sama bos datang. Allah kalau mau ngatur seperti ini sembuhnya saya kan. Amin. Ini proses saya sembuh nih. Ya, semoga Pak ya ngobrol-ngobrol ini malah menyegarkan ingatan Bapak ini lagi ya. Oke Pak. Setelah zaman Soekarno, Bapak ingat zaman presiden siapa lagi? Pak Soeharto. Pak Soeharto, gimana zaman itu? Pak Soeharto dengan sejarahnya kan kita masih kecil. Ya. Masih kecil sekali. Jadi yang dapat kita ini ya mungkin kalau rajin baca sejarahnya aja kan ya. Lebih kurangnya kan. Tapi apa namanya memori zaman Soeharto nggak terlalu kuat juga, biasa aja. Pengalaman apa yang senang lebih maju nggak dari zaman Soekarno? Desa Bapak? Pada saat saya masih umur kecil itulah masuknya sapi dulu kan ya. Oh, sapi bantuan presiden? Iya, kita ingat itu. Sapi yang coklat itu ya? Iya, yang sebelumnya kan di kampung kami kan hanya ada kuda dan kerbau. Dulu hanya kuda ternak Bapak di situ. Setelah zaman Soeharto ada sapi banpres ya? Sapi ya. Jadi Bapak ingat ada kemajuan lah, ada bantuan sapi ya di desa-desa mulai piara sapi. Jadi mulai maju desa Bapak. Bisa dilihat bisa disebutkan nama saya hari ini bahwa yang terjadi pada zaman Pak Harto itu sesuatu yang luar biasa aja. Karena Bapak senang banget dari zaman Soeharto itu. Ya itu dengan sebutan sapinya tadi itu. Bantuan sapi itu. Sapinya itu masih berkeliaran. Oke, itu membantu ekonomi desa Bapak ya? Ya, pada waktu itu. Jadi Bapak ini zaman Soeharto bagus ya. Ada yang bisa dicatat di sejarah ininya. Itu sangat membantu bantuan sapi yang dipelihara oleh orang-orang desa Bapak. Oke. Setelah zaman Soeharto siapa lagi presiden yang Bapak ingat yang bagus? Ini ada yang problem juga ya. Problem membuang tanah negeri yang dengan mudah segala macam. Oh, Bapak maaf ya. Ada maksudnya gini, yang lepas gitu ya, ini Indonesia yang lepas maksudnya. Bapak, maaf, sebenarnya Bapak ngomong Timor Leste lepas itu Bapak kecewa gitu? Kecewa karena saya pada zaman kecilnya saya melihat tentara pulang dari timur itu kan melewati Bima. Oh ya? Keadaan udah buntung. Oh, jadi mereka perang di itu, tapi sampai ada yang buntung, ada apa untuk gini. Iya, untuk Timor Leste. Melewati Bima kan? Oh gitu, oke ya. Itu saya udah posisi dibawa oleh kakak ipar saya ke Bima, ke kotanya. Sudah mulai ngerti ini kejadian-kejadian begitu. Mengerti ya. Jadi Bapak kecewa misalnya, orang ini tentara sudah memperjuangkan Timor Leste tapi Timor Leste lepas. Lepas ya, kecewa. Ya wajar, nggak apa-apa kecewa. Iya. Tidak, kok tidak? Entah korbannya banyak. Nama besar yang dihidupkan di Seroja sana juga. Dan orangnya masih ada. Ketika saya menjadi pengemudi angkutan kecil seperti Jeklingko ini, Seroja Bekasi, mobil angkutannya yang merah
Iya. nomor 07 Samudra Bekasi hitungannya. Saya ketemu dengan orang-orang yang saya bayangkan, yang pernah saya lihat ketika pulangnya dari Timur itu. Oh, Sagi, ini sempat ketemu dengan orang-orang yang berjuang di sana langsung. Ada orang yang menjadi pengurus 07 itu. Iya. KWK 07 itu, mobil merah yang jurusan Mantan tentara yang berjuang di Timor. Ada, diposisikan sebagai pengurus di dalam lingkungan angkutan 07 itu. Oke. Kompleks Seroja. Jadi Bapak kecewa banget waktu Timor Leste lepas ya? Kecewa. Oke Pak. Salah satu kekecewaan Bapak ada Timor Leste lepas dari Indonesia. Pas. Nah, misalnya waktu itu jangan dilepas. Ya, Harus tetap bagian dari Indonesia. harus. Karena Senana Busna kelihatan juga kan kebaca sebenarnya kalau kayak ibaratnya ngomong hari ini nih. Ya. Kalau Senana Busna tidak terlalu mampu juga menangani itu kan, hanya tidak pintar kalau kata saya Senana Busnawan. Kurang pintar waktu itu presiden yang pemimpin Indonesia yang lepas itu. Bukan yang memimpin Timor Leste setelah keluar dari Oh, presiden Timor Leste juga nggak bisa membangun negaranya kan? Iya kan? Tetap lebih bagus sama Indonesia. Bagus itu karena setelah kali begini kan diinjak sepenuhnya itu kan. Iya. Timur itu kan berarti Iya. banyak. Oh, gini ya Pak. Timor Leste lepas dari Indonesia. Malah bukan bagus juga di sana ya. Sekarang jelek Mas ya Bapak. Pas, bukan. Lebih baik ikut Indonesia. Pas. Nah, oke Pak. Sekarang gini. Setelah itu kan kalau nggak salah itu kan zamannya juga ada yang berjuang di sana ya. Masih Pak Prabowo ya. Di komentar yang kita bukan Prabowo waktu itu kan berposisi di TNI ini kan sebagai orang penting di posisi strategis kan itu Pak Prabowo. Sehingga Timor itu ketika tahun itu memang dia yang memang akan menempati sana itu kan ya. Tadinya ya. Keadaan itu kan. Tapi sekarang Timor Leste sudah lepas dan itu Bapak kecewa. Kecewa ya. Oke Pak. Bapak kecewa dengan Timor Leste lepas dari Indonesia. Oke, itu kan apa namanya sudah terjadi ya. Mau diapain? Ya, mau diapain? Mau diapain lagi? Udah nggak bisa balik. Mereka sudah negara sendiri. Oke. Jadi kalau sekarang pemimpin Indonesia ada yang bagus nggak? Misalnya siapa? Jokowi? Ya itulah kita mau komentarin Pak Jokowi, problem juga dengan yang kita udah baca, udah begini-begitu. Di atas kejadian itu kesulitanlah kita kan. Kalau Pak Jokowi problemnya apa? Ya problem kita melihat yang gampangnya aja, bereskan aja persoalan yang diragu-ragukan sama masyarakat. Ijazah kan mudah kan, dia udah jadi presiden, tetap aja orang hormat, mau apa lagi istilahnya kayak kata Bapak Dede kan ya. Oh, jadi kayak Pak Jokowi sekarang masalah ijazah berlarut-larut, bereskan aja ya? Bereskan aja, orang udah kekuasaan kan. Oke. Orang akan dapat memahami, dapat menerima kalau dia umpamanya apalah. Menurut Bapak Jokowi sebenarnya ijazahnya palsu atau enggak? Saya tidak dapat memberi komentar yang pas itu ya, sebab tidak akan menjadi komentar yang luar biasa itu kalau memang tidak ada masalah kan ya. Oke. Jadi menurut Bapak gini, orang meributkan ijazah Jokowi palsu. Sebenarnya indikasinya beneran menurut Bapak nih ya, feeling Bapak. Kira-kira memang palsu atau sebenarnya gimana? Ya palsu. Palsu. Iya. Jadi itu misalnya kalau memang itu ya diberesin lah masalah kayak gitu ya. Beresin aja ya. Supaya nggak berlarut-larut. Kayak kami. Kalau menurut Bapak palsu berarti kalau diberesin nanti gimana dampaknya? Dampaknya saya rasa warga negara di negeri ini tidak ada yang begitu itu masalahnya itu ya. Mengambil itu pasti dia dapat menerima, udah jadi presiden kan. Oh, maaf ya, meskipun palsu sebenarnya Bapak bisa nerima. Memaafkan orang. Oh, gini. Itu, maaf ya, saya potong. Meskipun ijazah Jokowi palsu, Bapak bisa memaafkan. Ya, apa yang mau ini lagi? Orang dia udah menjalankan pemerintahan sekian itu baru muncul. Kalau sekarang ini, anaknya dia bilang juga nggak sekolah, Gibran. Sekarang wakil presiden. Saya tidak terlalu itu kalau dengan Abang Gibran ini kan. Iya. Karena
Masa sih tidak sekolah di zaman ini dia orang. Bapak percaya dia sekolah beneran? Yakin sekolah beneran. Kalau Gibran ini yakin sekolah beneran? Ya. Sekolah di luar negeri beneran? Cuman saya kan tidak pernah membaca sejarah. Oh iya iya. Tidak pernah membaca. Karena Hanya kalau Pak mendengar Jokowi komentar kayak begini begitu. Oke, Tapi kalau Pak. saya singkatnya sendiri saya, wah masa Gibran anak presiden di zaman maju ini dia akan ketinggalan jauh dari bapaknya. Nah benar gini ya. Jadi menurut Bapak pasti kalau Gibran sekolah ya, anak presiden masih akan disekolahin ya. Istilahnya pendidikan pasti bagus. Iya. Percaya di sekolah benar. Oke Pak. Setelah dua ini lagi, orang-orang mengaitkan Jokowi dengan Gibran jadi seolah-olah ngomong buruk citranya di Indonesia. Menurut Bapak sebenarnya apakah mereka seburuk itu, atau misalnya peran Jokowi ngebangun misalnya daerah timur, daerah apa, bukannya banyak juga? Itu harus diakui kemajuan yang dihasilkan oleh Pak Prabowo. Tapi kalau dikaitkan dengan anak-anaknya itu, Pak Jokowi dong yang ngebangun, Pak Prabowo belum kayaknya. Oke. Jadi banyak membangun daerah timur tuh Pak Jokowi harus diakui. ya harus diakui lah semua apa yang telah dikerjakan dengan serius kan, pasti dengan serius kan. Iya bener lah ini. Oh Bapak bangga nggak daerah timur itu dibangun di zaman Jokowi? Maksudnya timur batas setelah Kan di daerah timur itu maaf yang ngomong kurang pembangunan. Dari Nusa Tenggara, dari ujung-ujung Sulawesi ke arah Papua, dilupakan, Maluku segala macam. Ya udah mulai dikerjakan. Nah benar, di zaman Jokowi sudah mulai dikerjakan. Lalu yang terjadi pada zaman yang lalu kita harus diangkat juga biar kita yang tidak mengerti jadi mengerti. Fair deh, iya benar-benar. Bahwa kalau sudah dibangun kita juga harus bangga ya. Bangga ya. Tidak mudah membangun di sana Pak. Tidak mudah membangun, iya. Betul sekali. Jadi Bapak sebenarnya tetap bangga dengan Jokowi. Bangga dong, karena alhamdulillah, iya. Jadi Bapak fair ya, meskipun ini Jokowi dituduh ijazah palsu, tapi harus diakui Jokowi berjasa banget untuk Indonesia. Oke, Bapak, kalau misalnya gini, Jokowi itu kan kayak kesannya kalau di apa-apa dihujat oleh orang Indonesia diem aja. Bapak setuju dia diem aja? Ya diam saja, tapi kan apa namanya, berkomentar pun beliau kan tidak semua orang juga dapat ini dengan baik dengan itu. Gitu. Barangkali seperti hanya saya yang tidak bersekolah sampai ini. Jadi menurut Bapak gini, Jokowi diam itu lebih karena bijak. Diam saja, tapi nunjukin kerjanya kan. Tapi kerjanya banyak. Orangnya diam aja tapi kerjanya banyak. Oke.